Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggota Putri Febriani dengan NIM 2020602157, Syahril Sabirin dengan NIM 2020602148, Siti Tunjung Sari dengan NIM 2020602151. Kami akan menjelaskan mengenai eksistensi kebebasan dan tanggung jawab dalam ekonomi Islam. Apa itu kebebasan? Kebebasan adalah suatu kegiatan yang menyangkut semua urusan mulai dari sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya sesuai dengan keinginan, baik individu maupun kelompok. Namun, tidak bertentangan dengan norma-norma, aturan-aturan, dan perundang-undangan yang berlaku. Jenis-jenis kebebasan. Jenis kebebasan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kebebasan jasmania, yang kedua kebebasan kehendak, dan yang ketiga kebebasan moral. Macam-macam norma. Macam-macam norma dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, norma agama. Norma agama adalah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan anjuran-anjuran yang diyakini oleh pemeluknya berasal dari Tuhan. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia. Dan yang ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia, diikuti dan ditaati sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku manusia terhadap manusia lain. Serta yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah peraturan hidup yang dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dan dipaksakan oleh alat negara. Kebebasan menurut Islam. Konsep kebebasan, al-hurriyah atau liberty dalam Islam, asal mulanya adalah konsep ikhtiar dan takdir, yang berkaitan dengan kebebasan atau tindaknya manusia dalam melakukan perbuatannya. Dalam teologi atau agama, 4 kebebasan menurut Al-Quran. Pertama, kebebasan penghambaan. Kedua, kebebasan berakidah. Ketiga, kebebasan berpikir. Dan yang keempat, kebebasan berkehendak. tanggung jawab. Sebagai usaha manusia untuk melakukan amanah secara cermat, teliti, memikirkan akibat baik dan buruknya, untung rugi dan segala hal yang berhubungan dengan hal tersebut secara transparan, menyebabkan orang percaya dan yakin, sehingga perbuatan tersebut mendapat imbalan baik maupun pujian dari orang lain. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Siti Tunjung Sari, yaitu ayat Al-Quran tentang tanggung jawab. Ayat Al-Quran tentang tanggung jawab terdapat pada Quran Surah Al-An'am ayat 70, yang artinya, dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu, agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri. Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak pula pemberi syafaat selain daripada Allah. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun, niscaya tidak akan diterima itu daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Bagi mereka disediakan minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Hubungan kebebasan dan tanggung jawab. Kebebasan mengenakan tanggung jawab. Tanpa tanggung jawab, kebebasan menjadi lepas kendali, di mana kebebasan dilahirkan dan tanggung jawab dituntut. Kebebasan membuat orang bertanggung jawab terhadap tindakan sejauh tindakan itu dikehendaki. Bahkan, walaupun kesalahan dan tanggung jawab dari suatu tindakan dapat berkurang atau kadang-kadang karena ketidaktahuan, kelalaian, paksaan dengan kekerasan, ketakutan, kelekatan yang tidak teratur, atau kebiasaan. Contoh konkret hubungan kebebasan dan tanggung jawab. Setiap agama tentu punya aturan masing-masing dalam beribadah. Namun, perbedaan ini bukanlah alasan untuk berpecah belah. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia agar negara ini tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Sekian penjelasan dari kami mengenai eksistensi kebebasan dan tanggung jawab dalam ekonomi Islam. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.